Halo guys, welcome to Jackster Podcast. Jadi Jackspot ini merupakan podcast yang bertujuan untuk sharing, untuk berbagi cerita. Perkenalkan, nama gue di sini Ruben. Hari ini gue nggak sendiri nih, gue ditemani dengan 2 orang teman gue, yaitu ada Vero yang perempuan. Halo. Halo. Juga ada Raja di sini. Yang laki-laki. Yang laki-laki, iya, benar. Ya, gimana nih kabar kalian berdua? Sehat-sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Gimana Ja? Sehat Ja? Puji Tuhan sehat. Gimana kesibukannya nih Ja? Ngapain aja? Ya lagi COVID ini paling ya kuliah aja sih, kuliah sama cari kesibukan lain. Nggak banyak sih, paling cobain ternak cupang aja gitu. Coba nih lahan baru nih kita coba peluang. Gitu. Nggak sebenarnya peluang baru. Nggak ya bercanda aja kali aja nanti. Ya kalau berhasil gitu ya? Puji Tuhan. Ya cobain aja. Gimana kuliah? Baik. Kuliah ya baik, sejauh ini masih baik. Baru mulai ya? Semester 4. Iya, semester 4 ya. Gimana Fer? Lu? Ya, kalau gue karena masih SMA gue. Jadi SMA kelas 3, tapi ya layaknya anak SMA kelas 3 mempersiapkan kuliah dan lain-lain. Ya. Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk ini aja sih, nyelesain tugas-tugas yang dikasih biar bisa lulus. Kelas 3 sih ya. Iya. Dengar-dengar juga tahun ini kelas 3 tuh nggak ada kesempatan buat datang ke sekolah kayaknya buat belajar. Iya, kita online belajarnya. Kalau aja gimana aja kesibukannya selain cupang, ada lagi nggak? Masa cupang doang? itu aja palingnya main aja sih, ngobrol sama temen gitu. Online nggak keluar. Iya. Kirain keluar enggak ya? Sambil belajar lah. Banyak gitu. Skill baru yang bisa. Topper lagi sibuk apa, Top? Gua. Iya nih. Gua ya pekerjaan aja sih. Ya lagi banyak yang mesti dikerjakan, tapi puji Tuhan bisa terselesaikan dengan baik gitu. Ya kali ini podcast perdana kita ya sebenarnya. Yeay. So excited. Iya, jadi di podcast perdana kita kali ini nih episode pertama ceritanya kan. Gue mau bawain tentang pasangan hidup. Gue mau nanya-nanya nih. Berat ya, berat. Ini kayak podcast pertama dan terakhir gue ini. Kok berat sih? Kok berat? Iya, jadi di episode pertama ini kita membahas tentang pasangan hidup. Ya karena juga kan udah 2 minggu kemarin juga kan 2 kali kita kedapatan khotbah soal pasangan hidup juga. Jadi gue mau tahu nih setelah dihotbahkan selama 2 minggu kemarin, apa dari kita dapat masing-masing. Cuma itu pertanyaan soal nanti nih. Untuk awal-awal gue mau nanya nih sama kalian nih, soal jodoh atau misalnya soal doi, gebetan, udah ada apa belum? Gue nanya Raja dulu dah. Gimana aja? Gimana bro? Gue sih enggak dong, belum. Belum nih, masih kosong. Apa lagi mencari? Nggak mencari juga sebenarnya, nggak ngebet gitu ya, santai aja nikmatin gitu. Kalau ada ya puji Tuhan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi Raja masih available, silahkan yang mau hubungi nomor. Silakan nomornya, tolong dikasih di deskripsi. Enggak bercanda ya. Kalau Vero gimana Vero? Bahaya dong ya. Gue juga belum ada nih. Lagi nggak nyari juga sih sebenarnya. Ya kayak biasa aja. Sama juga ngikutin ya, nikmatin aja gitu ya. Iya, gimana Topper kayaknya udah ada nih. Enggak lah, belum, masih. Nih dari muka-mukanya udah ada nih. Emang Anda melihat saya? Enggak lah. Nggak tahu sih. Belum. Ya semoga nanti dapat ya gitu kan. Sebenarnya mencari juga enggak sih, cuma ya nikmatin aja, mumpung masih single kan. Ya, gue juga mau nanya nih soal pendapat pacaran menurut kalian masing-masing itu seperti apa sih? Ayo dari Vero deh. Apa nih definisi atau apanya nih? Sebenarnya sih secara luas sih kan, pacaran juga bebas. Artinya juga banyak kan, masing-masing punya arti soal pacaran. Definisi menurut gue kali ya. Ya boleh. Menurut gue pacaran itu hubungan dimana maksudnya
menurut gue sebagian orang menganggap itu kayak ya udah masih pacaran gitu lah ya, kayak coba-coba. Nah iya sih pacaran tuh coba-coba, cuman maksudnya menurut gue pacaran itu lebih ke yang kayak ya udah lu mau mencoba dengan dia tapi dengan komitmen gitu. Kalau menurut gue pacaran itu lu pacaran karena lu mau nikah, jadi maksudnya lu benar-benar pacaran sama orang yang bakal nikahin nanti gitu. Iya, itu dia. Nah, jadi menurut gua nggak main-main. Pacaran tuh komitmen gitu. Nah, ini dari sisi perempuan nih ya ngomong-ngomong ya. Nah, ini sisi laki-laki ini biasanya bahaya. Gimana iya, bro? Coba Raja, gimana coba ya dengan pacaran laki? Itu kepo juga gue. Coba tolong jelaskan gimana. Jangan generalisasi dong nih. Gue doang nih. Mungkin beda sama laki-laki lain. Gimana? Kalau ya kurang lebih mirip kalau menurut gue pacaran ya itu tahap pranikah ya gitu. Jadi kita sama partner kita cocokin apakah kita cocok satu sama lain, perilaku, sifat segala macem gitu. Itu saatnya di situ. Kalau misalnya nggak cocok ya udah berpisah gitu. Nanti kalau misalnya kita cari lagi yang lain gitu. Jangan kalau udah nggak cocok masih ditahan gitu. Jadi intinya apa ya? Kayak ya menyocokkan lah, kalibrasi gitu. Emang kalau ditahan-tahan kenapa tuh? Nah itu bisa nggak sehat gitu, nggak baik kalau misalnya udah nggak cocok terus misalnya atau apa ya? Istilahnya gitu. Zaman sekarang tuh toxic relationship. Iya, kalau misalnya nanti di pacaran udah begini, gimana nanti kalau udah udah berumah tangga gitu kan bisa lebih gawat lagi. Wih, pengalaman. Jauh ya? Enggak dong. Pengalaman udah lama itu. Masih nggak serius lah, masih main-main gitu. Masih salah. Okay. Ya, kalau gue dari pribadi sih juga ya mungkin kita juga sama sih ya. Pendapat kita juga. Gue juga pribadi ya itu untuk sebelum mulai masuki pernikahan, memang di tahap awal itu ya pacaran gitu kan. Jadi disitulah dimana bener kata Raja, gue setuju maksudnya dimana kita di situ untuk mencari tahu bagaimana pasangan kita masing-masing, sifat, untuk mencocokkan juga gimana gitu kan. Oke. Terus juga karena kemarin juga kan soal khotbah 2 minggu lalu ngebahas tentang pasangan hidup nih, atau bisa dibilang pacaran juga. Apa gitu kan, buat apa pendapat kalian gitu setelah mendengar 2 kali nih tentang pasangan hidup selama 2 minggu kemarin. Pas banget gitu kan. Coba dari siapa nih? Bebas siapapun. Vero dong, perempuan dulu. Vero dong, iya dulu. Ladies first gitu ya. Ladies first. Inti yang gue dapet ya? Iya boleh. Gue tuh kalau dari sebenarnya lebih ke seminar sih kemarin ya. Iya benar sih, seminar sih. Iya, seminar kemarin tuh yang gue dapet tuh intinya tuh doa gitu. Jadi sebelum ya nggak apa-apa, misalkan Tuhan gue lagi suka sama ini nih gitu, cerita ke Tuhan, curhat gitu kan. Terus ya kalau lu emang suka ya doain aja, nggak ada salahnya kita mendoakan orang itu, kita berdoa, dan siapa tahu mungkin memang dia soulmate kita, asik. Ataupun kalaupun bukan ya nggak ada salahnya kita mendoakan gitu, didoain gitu. Jadi menurut lo doa itu yang lo dapet gitu ya? Yap, betul sekali. Okay. Ja, gimana Ja? Nah, ini dia nih yang biasa gue tunggu-tunggu nih. Yang ini biasanya nggak jimak nih. Tidur. Gimana? Yang gue dapet dari seminar dua pertemuan kemarin itu ya, 2 minggu yang lalu juga. Iya benar. Ya lumayan banyak sih yang gue dapet itu. Ini gue jarang-jarang dapet bahan kayak begini, pasangan hidup tetapi dibawa di lingkaran yang rohani gitu. Ini menurut gue unik gitu. Ya betul gitu. Pasangan hidup ya harus didoain, harus seiman gitu. Gue juga baru gue baru merenungkan lagi nih gara-gara seminar waktu itu, kalau seiman tuh artinya bukan cuma sekedar seagama gitu. Dulu gue mikirnya seiman ya udah seagama gitu. Mau dia misalnya
agamanya misalnya Kristen, gue Kristen, dia Kristen, tapi Kristennya yang ya udah Kristen KTP aja gitu. Gue pikir ya itu seiman gitu, karena kesananya gampang mungkin. Nah, dengan dengar yang kemarin, gue tahu jadi kalau seiman tuh maksudnya bukan itu doang, bukan sekedar Kristen gitu, karena bisa aja ya kalau seiman tapi dia nggak bener, bisa aja nanti kita kebawa ke arah sana gitu. Dulu gue mikirnya tuh ya egois kayak, oh ya udah gue Kristen, gue aktif di gereja gitu, gue ketemu orang asalkan Kristen aja, gue mikir, oh pasti gue bisa bawa dia ke gereja gitu, gue bisa bikin dia menjadi lebih baik. Padahal diri gue sendiri aja belum baik. Belum baik, iya benar-benar. Iya, diri gue belum baik, bisa aja gue malah keseret ke sana, gue mungkin jadi makin tidak baik, bisa aja gue meninggalkan Tuhan gitu, pergaulan gue jadi nggak jelas, bisa gitu ya. Jadi banyak lah hal baru yang bisa direnungin, kayak yang tadi yang Vero bilang juga, berdoa gitu, Papa didoain dulu. Ya jujur aja sejauh ini beberapa kali gue ya nggak didoain sih. Jalan aja gitu ya, karena sesuai. Iya udah. Ya udahlah, itu ya udah masa lalu ya, udah berapa tahun gitu. Nah, didoain juga biar ini ya, maksudnya kita menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita selalu minta penyertaan Tuhan lah gitu. Oke. Ya, benar juga. Kalau gue pribadi nih ya, apa yang gue dapat dari seminar, ya ternyata seminar sih, gue juga baru ingat seminar selama 2 kali pertemuan 2 minggu lalu. Yang pertama yang paling gue ingat, karena ini yang gue pertanyakan sama diri gue sendiri, soal ciuman itu. Yang ada di pikiran gue, karena kan ini kan yang kemarin itu dijelasin dari aspek, dari perspektif rohani lah istilahnya kan. Ternyata boleh gitu kan kemarin dijelasin. Soalnya selama ini gue berpikir boleh apa enggak. Terus gue nanya ke teman gue, menurut lu boleh apa enggak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak gitu kan. Ternyata waktu kemarin di seminar boleh, tapi dengan catatan tapi ya guys, iya, tapi ada tapinya, tapi tidak ada unsur, maksudnya hawa nafsu gitu, birahi gitu-gitu ya, yang harusnya itu nggak ada gitu kan. Itu yang gue paling inget, itu yang paling gue inget gitu. Mantap ya, seminar panjang lebar, pasangan hidup, masa depan, yang paling diinget ciuman. Kagak ya karena itu itu yang gue pertanyakan di pikiran gue dari udah lama sebenarnya gitu kan. Dan ternyata gue juga pengen nanya ke ini juga agak males aja gitu kan, masa nanya gituan kan, aneh gitu kan menurut gue gitu kan. Ternyata kemarin puji Tuhan terjawab. Dan tapi mungkin gini ya, kenapa kita kayak nggak boleh ciuman gini-gini. Menurut gue sih itu lebih ke tindakan preventif gitu. Karena ya nggak semua orang bisa ciuman tanpa, maksudnya ada unsur birahi hawa nafsu itu gitu loh. Jadi nggak semua orang bisa mengendalikan diri. Jadi lebih baik kenapa disarankan untuk jangan dulu kalau misalkan belum dalam hubungan ikatan pernikahan gitu, disarankan untuk jangan dulu, karena ya itu bisa jadi salah satu jurang juga gitu buat kita. Jadi kita bisa terperosok gitu lah ya. Jadi dosa. Gimana aja? Setuju. Gimana? Ada pengalaman yang mau di-sharing? Waduh, pengalaman ya belum sih. Ya nggak apa-apa juga sih kalau nggak mau diceritain. Ya terus juga soal Radit tadi yang mana bilang kita awal-awal tuh mikirnya pasti nyarinya yang dibilang, kalau di mana-mana pasti dibilangnya yang seiman. Tapi sebenarnya yang lebih ditekankan tuh imannya, bukan apa yang dia, maksudnya agama dia apa. Misalnya kan kita kan Kristen, kita harus nyari yang Kristen, tapi kan belum tentu Kristennya itu Kristen yang benar-benar Kristen gitu. Bener kan tadi kan katanya kan cuma KTP gitu kan. Gue sempat juga mikir gitu, yang penting Kristen, tapi kan sebenarnya enggak, karena kan takutnya yang KTP dan malah terbawa pergaulan yang enggak baik tuh. Jadi gimana teman-teman, ada lagi
Cuma mungkin di sini kita lebih terangin kali ya, maksudnya nggak semua yang KTP itu bukan berarti nggak baik gitu. Mungkin iya benar nggak. Ya, betul. Bukan berarti seperti itu, tapi apa ya? Mungkin mereka tuh kurang ada yang ngasih tahu juga, yang memberikan pembelajaran juga gitu. Bukan berarti gue sama teman-teman gue di sini udah banyak ilmu, enggak, sama sekali enggak. Enggak lah. Cuman maksudnya apa ya, lebih baik yang bisa sama-sama menguatkan gitu. Ya, bener, menguatkan. Nah kalau misalkan saling membangun lah ya. Iya, saling membangun. Kalau misalkan kita bisa membawa dia untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, kalau kita bisa mempengaruhi dia dengan hal-hal positif, itu justru malah lebih bagus ya. Iyalah, malah bagus banget. Bener. Coba gue ingat satu perumpamaan dari temen namanya Hizkia. Kayak banyak dari kita mungkin mengatasnamakan, nanti gue yang akan membuat dia jadi lebih baik lah istilahnya. Tapi ternyata terkadang faktanya nggak selalu seperti itu. Bukan berarti nggak seperti itu ya, maksudnya bukan berarti itu mustahil lah istilahnya. Nggak selalu lah kalau di kalau temen gue yang bilang umpamanya itu kayak kita sebagai yang mau narik dia ke atas untuk bersama-sama kayak kita, tapi kita malah ketarik ke bawah gitu. Jadi lebih baik dari awal kita nyari pasangan yang seimbang lah istilahnya, yang benar-benar membawa kita untuk terus cari Tuhan, terus taat sama Tuhan. Jadi kita sama-sama seimbang lah istilahnya gitu kan. Terus juga sempat kena teguran soal pasangan hidup dari 2 minggu yang lalu itu. Sebenarnya bukan teguran sih, jadi keinget lagi karena ini gue bukan gue sadari ya, entah kenapa pikiran gue terlewat soal ini juga. Mungkin teman-teman, mungkin lu pada mungkin punya pikiran yang sama kali, maksudnya punya pikiran selewat yang sama. Gue sempat mikir tuh kayak gue mencari tapi gue nggak pernah dapet. Gue tanya alasannya tuh apa gitu kan. Kemarin dijelasin jangan kita cari yang memang anak Tuhan sedangkan kita bukan anak Tuhan istilahnya. Atau mungkin lebih gampangnya, kita mau cari yang baik tapi kita sendiri belum baik. Ini gue inget banget kalau nggak salah, ini khotbahnya Pastor Christopher Tapiheru kalau nggak salah ya. Gue pernah dengar dia bilang, lu mau nyari anak Tuhan sedangkan lu belum jadi anak Tuhan, gimana mau dapet gitu. Jadi intinya yang gue ambil dari itu, apa gue yang belum baik gitu loh, belum cukup baik untuk apa namanya? Bahasa. Iya, untuk menemukan gitu ya. Gue mau nyari yang baik sedangkan gue belum cukup baik gitu loh, maksudnya masih diproses sama Tuhan gitu kan. Gue perlu proses yang lebih agak lama. Takutnya mungkin ketika gue dapet yang baik, gue yang nggak baik kan jadinya nggak seimbang, dan mungkin dianya yang gue tarik jadi gimana. Atau mungkin puji Tuhannya ya, misalnya gue yang ikut jadi lebih baik itu kan ya puji Tuhan gitu ya. Tapi kan balik lagi ke fakta yang tadi, nggak selalu semuanya seperti itu. Bisa jadi dianya yang gue tarik jadi dia nggak bener juga gitu kan. Itu yang gue dapet sih. Gue juga sempat kena tegur, dan gue teringat lagi dengan pesan dari Pastor Christopher Tapiheru kalau nggak salah yang gue inget ya. Itu sih. Okay. Bener banget sih. Itu gue juga ingat kemarin Kak Kesha juga sempat singgung kan ya kalau nggak salah. Iya, Kak Kes itu kalau nggak salah, Kak Kesha. Jadi ingat lagi gue. Gimana? Ya istilahnya. Gue juga dengerin. Iya, istilahnya lo mau sukses ya lo harus kerja keras gitu. Jangan lo mau sukses tapi lo males-malesan gitu kan. Iya. Ya kalau lo mau dapet yang terbaik dari diri lo sendiri gitu loh. Benar. Lu Lu apa ya namanya? Lu upgrade dulu diri lu
Benar. Apa ya namanya? Iya sih, lu perbaikin dulu diri lo gitu. Benar. Ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan rohani ya, tapi gue mau sharing aja sih. Semenjak gue beranjak dewasa, lah. Ya sebenarnya maksudnya bukan gimana ya, maksudnya semenjak gue lulus sekolah gitu kan, senior high school, gue sempat terbesit dengan waktu itu kan sebelum seminar ini gue sempat tertegur juga soal itu kan, kayak yang pastor itu bilang gitu kan, yang soal lu mau nyari anak Tuhan, lu sendiri bukan anak Tuhan gitu kan. Yang gue ambil dari situ kan, ya lu harus baik dulu gitu istilahnya, better dari sebelumnya gitu kan. Setelah gue lulus, gue mikir kayak gue harus memperbaiki diri gue sendiri. Ini bukan masalah rohani ya, kayak misalnya gue rapih pertama. Ya misalnya kalau lu nggak mandi, misalnya sehari kalau liburan lu cuma mandi sekali. Ya harusnya dari hal-hal kecil seperti itu lu bisa, ya lu mandi seperti biasa 2 kali sehari misalnya gitu kan. Terus juga kalau mau pergi kemana rapih, biar dilihat, biar orang lihatnya tuh enak gitu kan. Terus lu wangi misalnya, yang biasanya tadi kita nggak sering pakai parfum, yang kalau pakai parfum cuma kalau ke pesta atau ke acara-acara formal misalnya. Itu gue pribadi kayak gitu ya sebenarnya, jujur. Kayak misalnya gue kalau ini gue kadang-kadang ke acara formal doang gue baru pakai parfum sebenarnya, tapi sekarang ini gue jadi sering, jadi ya melihat penampilan gue udah baik apa belum. Ya itu kan di luar rohani ya, tapi sebenarnya itu jadi nilai tambah sih sebenarnya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu kan. Dan orang ngeliatnya juga kitanya tuh enak, wih ini orang rapi ya, ih ini orang wangi ya. Ya enggak, dari perempuan tuh sudut gimana tuh, iya enggak? Benar kok, benar gini. Dan pasti gini, lo pada nggak asing dengan kalimat ya, kalau lo suka sama gue, kalau lo cinta sama gue, lo terima gue apa adanya. Nah kadang di sini menurut gue suka agak meleset nih. Iya, benar. Lo harus terima pasangan lo apa adanya. Tapi bukan berarti ya udah gue udah kayak gini, gue orangnya emosian, gue orangnya gini-gini. Ya udah lu harus terima gue, lu suka sama gue, lu cinta sama gue, lu terima gue gitu. Gue kayak gini orangnya. It's not like that gitu. Bukan kayak gitu, tapi lu tuh mencoba untuk, ini gue selalu ingat sih, coba untuk selalu jadi versi terbaik dari diri lo. Bukan berarti bener-bener lo karena gini, setiap orang punya kekurangan pastinya, ya dong. Ya, ada yang emang temperamental, ada yang emang malas, ada yang emang ini. Tapi kita semua mau belajar untuk be the better version of yourself gitu. Jangan cuman oh ya udah gitu, tanpa lo berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri lo sendiri gitu. Jadi jangan sampai salah nih teman-teman, persepsi ini nih. Lo suka sama gue, lo cinta sama gue, lo terima gue apa adanya. Tapi lo juga harus berusaha untuk jadi versi lo yang terbaik lah gitu. Iya, kadang-kadang kesel ya emang kayak gitu-gitu ya. Kayak egois gitu sebenarnya. Ya lu kalau ini berubah dikit gitu ya. Apalagi kalau misalnya tuh soal sifat ya. Ini gue paling males sih sebenarnya, kayak misalnya nih orang bete, apa bete. Ya Allah, gue pusing banget gitu dah kalau ngadepin yang kayak gitu. Gue dong. Enggak dong. Gue enggak seperti itu. Ya sebenarnya kalau lu mah ya. Sebenarnya improve lah, bukan improve sih. Gue udah mencoba lebih baik lah. Tapi ya teman-teman, ini Vero ini terbilang kalau lagi bete tuh serem sih. Jadi harus hati-hati kalau berbicara, berkata-kata. Ya nggak aja yang suka yang pernah nangisin ya. Betul. Aduh. Oke. Jadi untuk teman-teman nih, lu pada untuk pesan-pesan yang mungkin lu bakal sampein untuk teman-teman kita yang lagi dengerin. Aduh, kan jadi ntar gue minum dulu. Serak. Wah, kita nggak disediain minum nih. Aduh, sorry ya. Dan kita pesan-pesan lagi ya. Teman-teman, ini kita nggak lagi ngumpul-ngumpul ya. Kita virtual tuh lagi virtual sebenarnya. Soalnya dari tadi gue ngomong tuh ini mulu, falset mulu kayak gitu loh. Grogi nih, baru pertama kali. Iya, ya mungkin grogi sih, baru pertama kali sih. Jadi kayak salah nada mulu, mencong gitu. Oke, gimana? Ada pesan-pesan untuk
teman-teman yang lagi dengerin podcast kali ini, mungkin dari Raja, dari Vero, ya mungkin Raja nanti gua dulu kali ya. Iya. Ya boleh Raja. Aduh, pesan-pesan ya berat juga gitu kan. Pesan-pesan ya paling ya udah teman-teman sini ya, itulah balik tadi gitu. Jadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing, itu gue setuju banget gitu. Cuma kadang kalau kadang gue mikir kalau misalnya kita fokus sama diri kita gitu, kita self development gitu. Nggak tahu di sini ya, kalau gue personal kadang ada di mana saatnya gue kayak udah gue asik aja gitu, asik. Kadang-kadang ya mungkin jadi nggak kepikiran gitu. Teman-teman suka nanya, gimana lu cewek gitu? Gue apaan sih gitu, belum waktunya gitu. Cuma kalau dilihat-lihat ya, umur gue segini, ya mumpung gue lagi kuliah gitu, banyak. Maksudnya mumpung gue lagi aktif lah gitu, banyak gue keluar bertemu dengan orang gitu. Ya nggak salah juga sih sebenarnya kalian ya, misalnya udah coba jadi versi terbaik dari diri kalian gitu. Tapi ya mungkin masih mandek gitu. Coba ya kalau misalnya kalian nemu seseorang gitu, kalian baik, kalian bisa mikir juga, wah nih orang kira-kira bisa membangun gua nih gitu. Mungkin dia bisa membantu kita jadi versi terbaik dari diri kita ya, no problem gitu. Asal balik lagi ke yang tadi, kita doain dulu, betul apa enggak gitu. Kalau misalnya Tuhan kasih dia ya sudah bagus gitu. Dalam menjalani hubungan juga kita ya tetap coba jadi versi terbaik dari diri kita gitu. Ya kalau misalnya kita udah nggak kuat ya, mungkin di situ dia bisa membantu gitu. Kita juga bisa membantu dia jadi versi terbaik dari diri dia, itu ya bagus banget lah gitu kalau bisa kayak ya, gitu. Iya, itu dia. Berproses bersama-sama. Iya gitu. Tapi ini ya mungkin jangan tunggu sampai benar-benar terbaik sampai baik baru sehari kali ya. Itu inti gue tadi sembari maksud gue kali begitu ya, karena ya bisa aja asik sendiri gitu, puas sendiri sama diri sendiri ya. Lama-lama cinta gitu sendiri gitu, kayak dicermin, ya ampun gue ganteng banget. Tapi ya balik lagi sama pilihan mas. Oke, kalau ini nih, kalau dari gue tuh apa ya sebenarnya? Ini menurut gue ya, pacaran itu jangan main-main yang kayak menurut gue ya, gue masih muda, biarin aja, gue sama ini dulu, coba sama ini gitu. Tapi pacaran itu coba-coba ya. Buat yang tersayang jangan coba-coba. Oh, iya. Pokoknya pacaran itu dengan komitmen. Jadi jangan sembarangan juga gitu. Kalaupun mau sama si A ya lu bener-bener doain dan lo komitmen. Gue mau coba lebih tahu tentang dia, lebih mengenal dia. Ya maksudnya gue komitmen. Kalau memang ujung-ujungnya tidak cocok, tidak bisa menerima kekurangan satu sama lain, ya sudah, diberhentikan, di stop gitu. Jangan sampai jadi toksik juga. Karena kan gini, bukan berarti kita nggak cocok sama dia, jadi kayak gitu loh, udah males gitu lah berhubungan. Misalkan mantan gitulah istilahnya ya. Kalau mantan, males mantan gue. Mungkin dari banyaknya orang memang ada yang punya kesan sama mantannya tuh nggak baik. Tapi sebisa mungkin punya hubungan baik sama mantan. Karena bagaimanapun juga dengan kejadian bersama dia, lu tuh belajar juga jadinya kan, belajar hal baru lagi. Oh ternyata gue nggak boleh kayak gini ya, kemarin tuh karena ini gitu jadi pisah gitu. Jadi ya pelajaran lagi gitu sih. Pokoknya kalau lo pacaran komitmen deh, jangan yang main-main gitu. BTW udah punya mantan, Fer? Belum. Belum. Gak pernah pacaran gue mantan. Wih, ya kalau kenapa? Kalau boleh tahu kenapa nih? Oh ya boleh, kalau boleh tahu. Waduh. Kenapa? Karena ya belum mau komit. Sih, bukan belum mau komit sih. Gak tau ya, gue belum nemu yang cocok aja, belum ada yang klik gitu. Belum ada yang klik gitu katanya. Oke, ganti bahasan, topper. Ya udah, kalau dari gue paling tetap berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan.
biar Tuhan tunjukkan jalan, karena kadang-kadang ada orang yang cuma coba-coba, bener yang tadi kata Vero, yang coba-coba doang dan akhirnya tengah jalan jadi dosa, jadi sakit hati satu sama lain, jadi kan jadi repot lah istilahnya, dan dosa juga kan, jadi nggak baik. Jadi lebih baik kita pacaran kalau memang sudah siap dan memang tujuannya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, itu bagus banget. Jadi benar-benar harus berpikir panjang sebelum pacaran, apalagi untuk kita yang sudah umur ya mungkin bisa dibilang 20-an ke atas kali, atau 21. Enggak ya, sih. Enggak juga ya. Ya pokoknya lebih baik pacaran ketika kita sudah memang ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Oke. Ya mungkin segitu dulu aja kali ya sharing kita soal pasangan hidup untuk episode pertama kita yang pertama ini. Puji Tuhan. Thank you Tuhan. Ya, thank you juga untuk Vero, Raja yang udah meluangkan waktu untuk sharing-sharing bareng, biar apa yang boleh kita sharingkan hari ini, apa yang boleh kita obrolkan hari ini, biar bisa menjadi berkat buat orang yang mendengarkan juga, buat kalian-kalian yang mendengarkan. Terus juga kalau misalnya ada salah kata atau ada kata-kata yang tidak enak didengar, kayak kita mohon maaf sebesar-besarnya, biar Tuhan yang sempurnakan. Amin. Ya mungkin kali ini untuk episode pertama itu aja. So bye bye, see you in the next podcast. Bye. Stay safe.